Shalom semua. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini. Saya percaya kita ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kau baik Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Kau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Malaikat-Mu bersama kami memuji muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya undang semua untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat
kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, glory, haleluya. Saat kami sembah Tuhan, saat sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Oh glory. Sukacita itu mengalir dalam hati kami Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, kami sembah. Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kau bertahta di atas pujian kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu ketika kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Allah yang dahsyat. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala-galanya. Nama di atas segala nama. Haleluya, glory, glory, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu mengubahkan setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rada rada shikina, ya rada rada shikina, ya rada rada shikina, ya rada rada. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Engkau melihat kami dari tempat kudus-Mu Tuhan. Hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah Tuhan,
Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan kelegaan yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemenangan yang daripadamu Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Oh glory kemuliaan Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Haleluya. Biarlah syukur-syukur kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami semua di tempat ini Tuhan, kami datang memuji Tuhan, kami datang menyembah Tuhan, dengan kerinduan hati kami yang paling dalam Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami Bapa. Tuhan, biarlah ketika dalam pujian penyembahan kami Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pujian penyembahan, orang-orang akan bisa mendengar suara Tuhan. Orang-orang bisa peka terhadap suara Tuhan. Haleluya. Dengan pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan, menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas kami datang beribadah di tempat ini Tuhan, tapi karena Tuhan yang sudah mendahului kami Tuhan. Tuhan yang sudah mengatur setiap langkah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lewati Tuhan. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suatu berkat yang luar biasa Tuhan, yang kami tidak bisa dapat dari manapun Tuhan, kecuali hanya kami dapat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami merindukan ketenangan Tuhan. Kami merindukan setiap hati kami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kedamaian yang sejati Tuhan. Di mana ketika kami tenang Tuhan, kami bisa berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Saat ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati pikiran kami Tuhan hanya terfokus kepada hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara-saudara masih kuat untuk berdiri? Sekali lagi masih kuat untuk berdiri? Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ajak kami berdiam Tuhan, dekat di hati-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku. Hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, sana kau menanti, untuk bawa kami lagi Tuhan, bersekutu dalam damai yang sejati. Damai yang sejati, ku damba hadir-Mu. Oh, ku
ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu, ku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, puji-pujian itu kita rasakan dalam hati kita. Mari kita ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, sukacita itu akan makin bertambah dalam hati kita. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya kita sini semua masih muda. Mari kita on fire untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sungguh kau mempesona. Haleluya, silakan duduk. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudari, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan pendengaran yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih akan selalu berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Namun Engkau Allah yang tetap setia Tuhan. Yes.
Oke, jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan setiap hari memelihara kami, melindungi kami, menjaga kami. Bahkan ketika rambut kami jatuh pun, sehelai pun, Engkau tahu Tuhan. Tanpa seizinmu tidak akan bisa jatuh, karena Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini tolong kami, buat kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pewahyuan dan pengertian yang baru. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, kerendahan hati. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat menerimanya dengan baik. Berikan kami telinga seorang hamba, seorang murid untuk kami dapat mendengarkan dengan seksama. Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Salam karis, salam kasih karunia. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Tuhan memberkati saudara. Kami terus berdoa, kami terus berharap untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami berdoa supaya saudara-saudara semua terus bertumbuh, semakin cinta Tuhan, semakin taat dan semakin setia. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan saya beri tema yaitu mendengar dari Tuhan. Kita langsung buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27. Saya ulangi lagi jemaat Tuhan. Yohanes pasalnya ke-10, ayatnya yang ke-27. Kita tunggu teman yang lain. Dan kita akan baca bersama-sama. Oke jemaat Tuhan, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan satu perumpamaan dan memberikan sebuah pernyataan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita, saya dan saudara adalah domba-dombanya. Yesus adalah gembala. Tapi dikatakan seperti ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suara siapa yang harus kita dengar? Suara Tuhan. Tapi ada sebagian orang tidak yakin bahwa orang bisa mendengar suara Tuhan. Yesus berfirman, domba-dombaku itu mengenal suaraku. Ada dua gembala. Yang pertama gembala kita yang agung, yaitu Yesus. Gembala yang satu lagi ada, gembala di gereja lokal. Tuhan berbicara, itu bisa melalui dia secara langsung. Kita dengar secara audible atau mendengar dengan suara yang jelas dari Roh Kudus. Tetapi seringkali Tuhan juga berbicara lewat gembala kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mendengar atau tidak mau mendengar suara Tuhan, suara gembalanya, mungkin dia bukan domba, tapi kambing. Tuhan itu memisahkan, firman Tuhan bilang begini, di akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Domba adalah orang-orang yang mendengar suara Tuhan, bukan cuma mendengar. Ini ayatnya bilang begini, dombaku mendengar suaraku dan Yesus mengenal siapa dombanya. Bukan cuma mendengar dan mengenal, tetapi domba-dombaku itu mengikuti aku. Domba harus mengikuti gembalanya. Tapi kalau kambing tidak pernah ikuti gembalanya. Kambing itu selalu, kalau domba jalannya di belakang. Karena gembala di depan untuk menuntun supaya tidak salah. Tapi sedangkan kambing, gembala di belakang, kambing di depan. Kenapa? Suka melawan. Tapi saudara, kita semua domba, amin. Harus jadi domba. Domba itu mendengar suara Tuhan kita, ya kan? Saya akan memberikan sebuah hal-hal yang praktis untuk mendengar suara Tuhan. Itu pada hari ini. Saudaraku, kita mendengar itu bukan hanya sekedar mendengar dan kita melupakan.
Bukan hanya sekedar mendengar dan mendengar, tapi mendengar untuk mengikuti arahannya Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita dipimpin setiap hari oleh Tuhan. Jadi penting sekali hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Karena di dunia ini ada banyak suara. Yang pertama suara manusia, ya kan? Suara manusia ini terlalu banyak hoaxnya, ya, banyak hoax. Kamu lihat di sosial media, ada orang meninggal padahal belum meninggal, dinyatakan meninggal, ya kan? Ada orang yang tidak hilang, dinyatakan hilang. Ada orang yang tidak cerai, dinyatakan cerai. Suara manusia itu tidak pasti. Bukan hanya itu, ada suara gosip dari manusia. Kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Karena di dunia ada banyak suara, bukan hanya suara manusia, tapi ada juga suara dukun, suara paranormal. Hari-hari ini banyak orang yang lebih percaya dengan paranormal dibandingkan dengan suara Tuhan. Ya kan? Garis tangan, zodiak. Hari ini apakah saya beruntung? Baca Alkitab kalau mau beruntung, bukan baca zodiak. Banyak orang lebih percaya zodiak, ya kan? Kalau saya November, bulannya itu dia punya zodiak Scorpio. Oh, orangnya seperti ini begini. Kamu percaya dukun atau percaya Tuhan? Siapa suka baca-baca zodiak? Baca koran atau majalah di Facebook, ya kan? Nah ini kata-kata jangan-jangan dia tiap hari nih. Ya. Bukan hanya suara setan, saudara. Bukan hanya suara dukun dan paranormal banyak hari-hari ini. Ada suara setan yang setiap hari itu berbisik melalui kelemahan-kelemahan kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Untuk melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan juga ada suara Tuhan. Nah ini penting kita dengar suara Tuhan. Saudaraku, manusia roh kita itu harus terus dilatih tiap hari. Supaya terus naik dan naik. Sampai mencapai kedewasaan rohani. Nah ketika kita dewasa rohani, maka pendengaran rohani kita itu semakin hari semakin peka. Kita bisa dengar suara Tuhan. Mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, itu bukan supaya kita terlihat hebat atau menganggap kita ini lebih rohani kebanding dengan orang yang tidak dengar suara Tuhan. Bukan seperti itu. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan, bukan untuk tampil rohani, bukan. Supaya hidup kita ini terarah, tidak salah. Pilih jodoh, kenapa cerai? Karena tidak ikut tuntunan Tuhan. Kenapa kerja salah? Karena tidak ikut tuntunan Tuhan. Kenapa pelayanan banyak kacau, banyak terjadi kesalahan? Karena melayani tidak dengar apa yang Roh Kudus sampaikan kepada orang yang melayani. Kenapa seringkali kita berbuat salah? Karena kita tidak dengar apa yang Roh Kudus mau. Ayub pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-14. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama. Ayub pasal 33 ayatnya ke-14. Kita baca saudara-saudara 3, 2, 1. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Wah Tuhan ini setiap hari itu berbicara kepada kita bukan hanya 1, 2 cara, tetapi berbagai banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Saudara belum dapat ayatnya? Saya sudah habis baca. Ayub pasal 33 ayatnya yang ke-14. Yang sana masih sibuk. Bunyi-bunyi dong punya Alkitab buka. Dikatakan, saya ulangi sekali lagi saudara. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara. Tetapi orang tidak memperhatikan. Jadi ternyata Tuhan ini berbicara kepada kita itu banyak cara. Tapi banyak orang tidak mau dengar. Banyak orang tidak memperhatikan. Banyak orang tidak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saudara, Tuhan berbicara itu melalui Alkitab, itu yang pertama. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kan begitu. Baca Alkitab tapi bacanya kayak baca koran. Habis. Remanya tidak dapat. Baca, renungkan. Ambil waktu 5 menit. Renungkan firman Tuhan yang apa yang kau baca hari itu. Sampai benar-benar Tuhan berbicara melalui telingamu, melalui hatimu, Tuhan bicara, kau dikuatkan. Kau dipulihkan, kau disembuhkan, kau diberikan jalan keluar dari setiap masalah.
Tuhan berbicara melalui gembala. Gembala sampaikan, turuti. Yang baik, yang tidak baik jangan dituruti. Terus Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Tuhan berbicara juga melalui Roh Kudusnya. Tapi saya tidak bahas terlalu panjang tentang bagaimana Tuhan berbicara dalam hal ini. Saya pengen bahasnya itu nanti di pemuritan. Supaya kita bisa lebih dalam dan kita bisa tanya jawab nanti di situ. Di pemuritan hari Jumat. Tapi bukan Jumat ini yang akan datang. Saya akan mempersiapkan hal itu. Saudara, sebagian orang berpikir bahwa Tuhan berbicara kepada manusia nanti dengan hal-hal yang besar atau hal-hal yang spektakuler. Seperti Samuel pasal 3, ketika Samuel mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel, Samuel. Sebanyak 3 kali Samuel dipanggil Tuhan. Itu bisa terjadi kepada dirimu, tapi bukan hal yang itu yang Tuhan mau. Tuhan itu lebih senang berbicara kepada kita dengan hal-hal yang sederhana setiap hari. Bisa saja Tuhan berbicara di telingamu dan kau dengar. Panggil Unun, Unun, bisa. Yang penting kau mau dengar. Atau Ayub, Ayub, bisa Tuhan bicara. Tapi saudara harus tahu, setiap hari Tuhan berbicara lewat keadaan di sekitar kita. Saya kasih contoh seperti ini. Saya itu setiap hari antar mita pergi kerja. Lewat lampu merah, jalan Mungin Sidi. Ya kan, lewat lampu merah, udah lampu merah kan, berhenti. Seringkali kita tergoda, terobos saja, terobos saja, terobos saja. Kita nego dengan dirinya kita nego dengan Tuhan. Waduh lamanya lampu merah ini. Sekali-kali lah Tuhan tidak apa-apa saya terobos. Ya kan, kita mulai nego. Atau tidak, saya kalau lewat di lampu merah, pasti ada saja orang yang melanggar. 3 atau 4 atau 5, banyak. Terobos, terobos, terobos. Dalam hatiku pun nego. Ikut ah. Hati nurani berbicara. Tuhan berbicara lewat hati nurani kita. Jangan kau terobos. Kau merusak karaktermu. Tidak apa-apa Tuhan sekali-kali nanti kau tak terus. Berulang-ulang kali. Rohmu jadi tumpul. Hal yang sederhana Tuhan berbicara kepada kita tiap hari. Pernah begitu? Banyak yang melanggar. Saudara, saat kita melakukan pelanggaran yang kecil, perhatikan ini. Saat kita melakukan pelanggaran yang kecil, maka itu akan membuka pintu pelanggaran yang besar. Pasti. Kalau kita tak biasa melanggar aturan yang kecil, mana mungkin kita bisa taat dengan aturan yang besar? Tidak bisa. Pelanggaran terjadi bukan karena kita tidak mendengar suara Tuhan, saudara. Pelanggaran terjadi bukan karena kita tidak tahu aturan. Pelanggaran terjadi karena kita selalu nego dengan Tuhan. Boleh tidak Tuhan? Sekali-kali saja. Tuhan bilang jangan, enggak apa-apalah. Seperti itu saudara. Bagaimana dengan saat pertemuan di gereja? Kita lihat ada orang yang buang bungkus gula-gula. Dia buka, dia makan, dia taruh pura-pura begini. Supaya orang tidak lihat. Atau pakai tisu, jatuh tisunya. Mana mungkin tidak ada orang yang lihat. Orang lihat, tapi seringkali kita tidak mau pungut. Kita hanya lewat dan lihat tisu jatuh. Kita lihat gula-gula jatuh. Kita nego di dalam hati kita. Tuhan bicara kepada saudara, pungut itu. Dan kita berkata, bukan saya. Bukan saya yang buang. Kan begitu. Bukan punya aku. Kenapa harus saya ngambil? Tuhan sedang uji karakter kita saudara. Ya kan? Unun, tisumu, bukan saya kak. Ya bukan kau kan, saya bilang ambil. Pungut itu. Tuhan seringkali bicara dengan kita seperti itu saudara. Saya pernah masuk ke mall, kemudian saya masuk ke toilet umum. Saya masuk ke toilet umum, saya lihat ada keran yang menyala, tidak dikasih mati. Orang masuk, tapi dia tidak mau kasih mati, sorry. Orang masuk, dia pakai keran air, cuci muka, dia keluar, dia tidak matikan. Saya datang, saya juga cuci muka, di keran yang sama. Bukan saya yang kasih nyala, tiba-tiba saya mau pergi. Tuhan bilang, kasih mati. Saya bilang, kenapa harus saya kasih mati? Bukan saya. Tuhan bilang, tidak, kau harus kasih mati. Saya kasih mati, saudara. Seringkali kita seperti itu. Kita berkata dengan hati kita, kenapa saya harus menyelesaikan kekacauan yang bukan saya yang buat? Kenapa saya harus membersihkan kotoran yang bukan saya lakukan? Tapi Tuhan akan berkata kepada diri kita, satu saat orang akan menyelesaikan kekacauan apa yang kau buat.
Belajar dari perkara-perkara kecil. Kita menyelesaikan orang punya kekacauan, satu saat orang lain akan menolong kita untuk menyelesaikan kekacauan yang kita buat. Siapa yang tidak pernah bikin kekacauan? Kalau kita tidak belajar dari perkara kecil, orang tidak bakalan tolong kita. Amin saudara. Tuhan berbicara tidak nanti harus, aduh bagaimana Tuhan bicara dengan saya tidak dengar ini. Tiap hari Tuhan bicara dengan kau lewat keadaan. Kenapa kau tidak mau dengar? Ya kan? Kita lewat di jalan, tiba-tiba ada orang minta tolong. Bukan saya punya urusan itu. Pak Tuhan sudah katakan, stop, bonceng dia. Dia butuh pertolongan. Kita masih baku nego-nego dengan Tuhan. Saudara, atau mungkin seperti ini. Pertemuan doa hari Jumat di tempat ini biasanya gitu. Roh Kudus berbisik di dalam hati kita. Waktunya datang doa, segera berangkat. Dan kita nego dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah datang Tuhan. Minggu ini saya tidak mau datang. Saya capek. Padahal Roh Kudus sudah katakan, kamu harus berangkat. Tidak, saya mau tidur. Hati-hati. Hati nuranimu akan jadi tumpul. Atau mungkin kita lagi duduk santai di rumah. Kita duduk main handphone atau kita nonton, tiba-tiba Roh Kudus berbisik di dalam hati kita. Masuk ke dalam kamarmu dan kau berdoa. Dan kita katakan, tunggu Tuhan sebentar, saya duduk. Doakan bisa sedikit-sedikit lagi, doakan bisa sebentar lagi. Kamu tahu ketika Tuhan mengatakan itu kamu pergi, Tuhan mau berbicara. Tuhan mau menyampaikan sesuatu apa yang kau butuhkan pada hari itu, bahkan hari esok atau hari kemarin. Ketika kau tidak taat, kau kehilangan momen dengan Tuhan. Dan kau stres, Tuhan kenapa tidak ada jalan keluar? Kau disuruh berdoa, kau tidak mau. Tuhan mau ngomong dengan kau. Dan kau membantah sedikit lagi. Akhirnya sedikit-sedikit tidak jadi berdoa. Baca firman. Sedikit lagi Tuhan, bacakan bisa sebentar. Akhirnya teman panggil pergi main, sudah lupa baca Alkitab. Malam pulang, sudah capek. Akhirnya tidak baca dalam satu hari. Kita garing. Akhirnya kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ya karena kita tidak berdoa. Dan kita tidak baca firman Tuhan. Saudara-saudaraku, perintah Tuhan bukan untuk dipertimbangkan. Ingat ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, itu bukan untuk kau pertimbangkan. Kau masih main nego-nego dengan Tuhan, tidak. Jangan tunggu saudara itu mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Sudah harus taat, maka saudara akan mengerti. Firman Tuhan, perintah Tuhan bukan dipertimbangkan, tapi untuk dilakukan. Tuhan sampaikan sesuatu, kerjakan. Suruh doa, doa sendiri. Saya tidak tahu berdoa. Kau tahu bagosip? Seperti itu berdoa. Sama saja. Cuma masalahnya kau tidak cerita orang, tapi kau cerita Tuhan. Kalau orang tahu baca cerita dengan teman 2 jam, pasti dia tahu itu berdoa. Saudaraku, ketidaktaatan kita mendengar dari Allah akan menjadikan rohani kita itu menjadi tumpul. Jadi harus dengar, kayak Yesus katakan tadi, domba-dombaku itu mendengarkan. Bukan cuma mendengar, tapi dia ikut. Ikut apa yang Yesus katakan, ikut apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Ayub pasal 33 ayat yang ke-14-15. Saya bacakan ulang saudara-saudaraku. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Tuhan sudah bicara tapi banyak orang tidak mau dengar. Ayat 15, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ternyata Tuhan juga bisa berbicara kepada kita ketika kita tidur. Kenapa Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan? Kalau kita lagi secara sadar begini, seringkali pikiran kita itu, Tuhan mau bicara tapi pikiran kita lagi kacau. Kita lebih banyak memikirkan tentang pekerjaan. Kita lebih banyak memikirkan tentang pasangan kita. Kita banyak memikirkan tentang bagaimana masa depan kita. Dan Tuhan tidak bisa bicara. Pikiran kita lagi full dengan keadaan-keadaan di sekitar. Tapi ketika kita tidur, Tuhan bicara. Ya anakku, kau ini kepala batu, orang bicara kau tidak dengar. So dikasih tahu, mengeluh lagi. Tuhan ngomong lewat mimpi, bisa. Gitu. Mimpi pun itu ada 2. Mimpi ada bunga tidur dan 2, mimpi pesan Tuhan. Sorry ada 3, mimpi ada juga dari setan. Kalau kau mimpi setan-setan terus, hati-hati. Dan jangan ada setan yang baik itu. Jangan nonton film horor. Kalau kau nonton film horor, pasti malam mimpinya mimpi setan-setan.
Ayat yang ke-16 dikatakan begini. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Wah, ternyata Tuhan ini bicara dengan kita. Bukan hanya memberikan solusi, bukan hanya memberikan sesuatu yang baru. Tetapi dia juga menegur kita. Tuhan sering menegur kita. Bisa secara langsung, bisa melalui temanmu, melalui sahabatmu, sahabat-sahabat rohanimu, bisa lewat mama papa, dan terlebih lagi bisa lewat gembalamu dia bicara. Untuk apa? Menegur kalau ada yang salah. Terus dikatakan seperti ini. Untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Tuhan berbicara kepada kita untuk menghalangi perbuatan kita yang tidak baik. Jadi kalau kan seperti biasa, kita mau mencuri. Ambil. Hati nurani ngomong, jangan kau ambil. Tidak ada yang lihat itu, ambil saja. Ya kan? Contohnya mungkin uang jatuh di jalan atau dompet ketinggalan di ATM, ambil saja. Tidak ada yang tahu rezekimu itu. Tapi hati nurani itu terus berbicara loh. Tuhan bicara lewat situ. Jangan, bukan hakmu itu. Kalau entah diambil orang lain, biarkan orang lain yang ambil. Yang penting bukan kau yang ambil. Tapi iblis terus bisik, kau lagi butuh uang, ambil itu. Kita nego kan, Tuhan saya butuh uang ini, saya mau ambil. Tapi Tuhan bilang jangan. Saya bisa berkati kau lewat tempat lain. Tidak, Tuhan ini mendadak gini, saya belum bayar kos. Terpaksa ambil. Bukan hak kita, kita sudah mencuri. Kita tidak taat dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara-saudara, jadi kita tidak perlu tunggu Tuhan berbicara dengan perkara-perkara yang besar. Lewat perkara-perkara kecil pun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Jadi jangan cari perkara besar jika saudara tidak bisa taat dengan perkara yang kecil. Kalau kita cenderung dengar suara Tuhan yang gede gitu, perkara-perkara yang besar, ketika Tuhan lewat bicara dengan perkara kecil, kadang kita tidak mau taat. Belajar dari hal yang kecil dulu, maka Tuhan akan berbicara dengan kau secara jelas. Ayat yang ke-17, ayat 18. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur. Tuhan berbicara kita untuk supaya kita tidak mati pada waktunya. Mati sebelum waktunya kita mati. Tuhan akan menghalangi kita. Tapi kalau kita tidak dengar, kita mati. Banyak orang tidak memperhatikan hal itu. Jangan kamu ke sana. Bedanya warga Indonesia dengan warga orang luar negeri, entahlah negara mana, yang penting bukan Indonesia. Indonesia itu susupo. Ada kekacauan bukannya sembunyi, tapi baintip. Akhirnya kena lempar batu lah. Ya kan? Orang kalau ada kekacauan di luar negeri, orang sembunyi. Ya kan, kalau ada teroris baku tembak dengan polisi, orang sembunyi. Tapi orang mungkin di Palu itu ada juga. Apa di sana? Oh, sana. Bikin di pohon baintip. Akhirnya kena peluru nyasar, mati. Dan kita katakan gara-gara Tuhan, bukan. Tuhan berbicara untuk menghalangi nyawa kita untuk tidak jatuh di dalam liang kubur. Kan seringkali seperti itu. Jadi jangan terlalu suka susupo, nanti bisa celaka. Ya kan? Jangan suka ikut urusan orang lain. Gitu. Biarkan orang lain, masalah mereka. Kita tidak perlu intip-intip. Ya kan? Tetangga ribut, kita pura-pura basapu. Akhirnya tetangga baku lempar piring begini kena kita. Jangan suka dengar-dengar. Ya kan? Pura-pura basapu, pasang telinga, tetangga orang ribut. Udah itu urusan mereka, kita jangan ikut campur. Ya kan? Tuhan berbicara bukan hanya supaya kita terhindar dari kematian yang belum pada waktunya. Tapi Tuhan berbicara supaya kita tidak melakukan dosa. Kita dengan pasangan kita, duduk di tempat sepi. Sudah waktunya ini, tapi Tuhan bilang jangan kau membuka pintu berkat yang belum pada waktunya. Gitu. Tidak apa-apa, sekali-kali Tuhan bisa ampuni. Samson seperti itu. Tuhan sudah bicara dengan Samson. Bukan Samson, tapi Simpson. Saya salah. Samson itu Samson Betawi. Tuhan ngomong dengan Simpson ketika dia baru lahir. Ya kan? Rambutnya tidak boleh digunting, dia tidak boleh minum anggur. Ya kan? Dia tidak boleh kena mayat. Dan orang Israel itu tidak boleh pacaran atau nikah dengan bangsa lain.
Tapi Simpson selalu jatuh di dalam dosa yang sama, yaitu dengan perempuan. Masalahnya bukan bangsa Israel. Dia jatuh dengan perempuan yang beda agama. Dia jatuh dengan perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Dia pergi dengan perempuan, Tuhan ampuni. Dia pergi dengan perempuan lain, Tuhan ampuni. Dan dia berkata, Tuhan pasti masih bisa mengampuni saya. Akhirnya dia dipermalukan. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan, satu saat kita dipermalukan. Bukan Tuhan yang permalukan, diri kita sendiri dipermalukan. Kita yang permalukan diri kita sendiri. Simpson dipermalukan, matanya dicungkil, rambutnya digunting. Dan dia dibuat sebagai pelawak di depan raja-raja dan bangsa Filistin. Dia mati konyol, saudara. Jangan mati konyol, karena kita tidak dengar arahan Tuhan. Setiap hari itu Tuhan mau bicara dengan kita. Nah, ayat 19 dikatakan begini. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidur dan berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya. Tuhan ngomong berkobar-kobar dengan kita. Kita tidak dengar, Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menegur kita. Penderitaan itu bicara tentang sakit penyakit. Tuhan bilang, jangan terlalu golojo kau makan. Kita sikat semua daging sapi, akhirnya darah tinggi. Sakit, masuk rumah sakit, Tuhan tegur, jangan banyak makan kaledo. Jangan terlalu banyak makan daging babi, jangan terlalu banyak makan santan-santan. Kita tidak dengar, akhirnya umur 40-50, sakit pinggang, sakit kepala. Yang kita bisa melayani Tuhan sampai umur 70, 50, game over kita. Ya kan? Sudah tidak bisa, sudah stroke lah, sudah duduk di kursi roda. Tuhan mau bawa ke bangsa-bangsa, bagaimana Tuhan mau bawa ke bangsa-bangsa, kaledo digosok terus, akhirnya darah tinggi. Ya kan kita pulang dari mana? Dari pantai kemarin semua sakit. Itu. Pulang ada yang istirahat tetap sakit. Ada yang pulang tidak istirahat, entah pergi kemana akhirnya sakit. Ya kan? Jaga kesehatan saudara. Kita harus jaga kesehatan kita. Kalau kita overdosis dengan kita punya kesehatan, kita forsir olahraga, kita forsir pergi malam, keluar malam, mandi malam, pulang sakit, itu bukan salah Tuhan, salah kita. Masuk rumah sakit, Tuhan tegur. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita masih bisa hidup. Itu. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan semuanya. Uang kita habis, ya kan? Semua orang di sekitarmu jadi susah urus kau. Kalau kita sakit, banyak yang hilang. Momen-momen indah dengan keluarga, dengan teman, dengan Tuhan hilang. Kesehatan perlu, jaga kesehatanmu. Jangan sampai Tuhan tegur, baru kita mau bertobat. Yesaya 50, yang terakhir ini. Ayat yang pertama. Bukan ayat pertama. Yesaya pasal 50 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang kelima. 2 ayat. Kita baca bersama-sama saudara-saudaraku. Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama 3, 2, 1. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ayatnya keempat bagian A dikatakan Tuhan memberikan kita lidah seorang murid. Ini pembahasan kemarin, ya kan? Orang yang bertumbuh secara rohani itu ndak gosip. Lidahnya dia pakai bukan cerita orang, tetapi untuk membangkitkan semangat kepada orang yang letih lesu. Bagian B dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid itu dengar-dengaran. Domba itu dengar-dengaran. Kita mendengar bukan seperti kambing, tapi domba. Setiap pagi, artinya pagi kita harus baca
Alkitab. Sebelum melakukan setiap aktivitas, Tuhan mau bicara dengan kita pagi hari. Tuhan mau mempertajam pendengaran kita. Pendengaran rohani kita tajam kalau kita baca Alkitab, kalau kita berdoa. Ayat 5 dikatakan, Tuhan telah membuka telingaku. Setiap hari Tuhan mau buka telinganya kita ini, supaya dia bisa ngomong dengan bebas dengan kita. Dan aku tidak memberontak. Jadi jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan menunda baca Alkitab. Jangan tunda berdoa. Pagi hari itu penting. Kau bangun jam 5 berdoa. Kau bangun jam 6 baca Alkitab. Kau bangun jam 7 tetap kau harus baca Alkitab. Kau bangun jam 8 tetap juga kau harus baca Alkitab. Dan kau harus buka semua aktivitasmu dengan doa sebelum kau beraktivitas. Sepanjang hari kau mendapati pergumulan, Tuhan ngomong dan memberikan kau jalan keluar di situ. Kau tidak stres, kau tidak suntuk, pikiran tidak buntu. Kenapa? Pagi sudah diawali dengan firman dan doa. Amin saudara-saudara. Jadi domba itu mendengarkan suara gembalanya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya akan berdoa juga untuk saudara. Ayo kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mempertajam pendengaran kami, agar kami dapat mendengar seperti seorang murid. Karena kami tahu setiap hari Tuhan rindu berbicara dengan anak-anaknya. Dan hari ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran oleh kebenaran firman-Mu, oleh suara-Mu Tuhan. Dan aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Kau berikan mereka hati yang taat, hati yang setia, hati yang cinta Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan. Dan Engkau mempertajam pendengaran mereka untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi pergumulan, Engkau berbicara kepada mereka dan Engkau memberikan solusi. Mereka yang kehilangan semangat, Engkau berikan semangat yang baru. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang menghadapi setiap tantangan, Engkau hibur dan Engkau kuatkan mereka. Berikan jalan keluar dalam setiap masalah, tantangan dan pergumulan hidup yang mereka alami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena Tuhan baik. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Saya kembalikan ke worship leader.